aku, dan di sini saya akan membagi pengalaman saya bagaimana saat itu saya mau membuat paspor. Jadi, sebelum saya pergi ke kantor imigrasi terdekat dari rumah saya, itu saya sudah sediakan syarat-syarat perlengkapan dokumen yang harus udah disediakan untuk diwawancarai di sana nanti. Seperti ijazah kakak, KTP. Kalau nggak ada ijazah, pakai akte lahir pun juga bisa. Tapi kalau akte lahirnya udah ada, ijazah juga tidak diperlukan lagi. Jadi, waktu saya diwawancarai dengan pejabat imigrasi di sana, itu mereka cuma tanyakan saya mau pergi kemana, dan paspor itu dipakainya untuk kapan. Sesuai dengan jawabanku saat itu, aku hanya bilang bahwasanya paspor yang saya buat ini mau saya buat untuk persiapan di kala mana saya mau berjalan-jalan ke luar negeri. Cuman kemarin tuh ada satu kendala di berkas saya, yang dimana di KTP nama saya kurang satu huruf, sementara di ijazah dan di yang lain-lain, nah di dokumen yang lain-lain itu kan Andriani itu ada D-nya, sementara di KTP saya itu tidak ada D-nya, itu saya buat cuman Andriani. Itu juga jadi problem ya di sana. Dan karena ada permasalahan kecil itu, saya diberi satu kertas borang dari pekerja imigrasi itu tersebut, yang dimana borang itu berisi bahwasannya menyatakan nama kita memang berbeda di ijazah dan di KTP tersebut. Jadi nanti yang diikutkan dari maksudnya nama yang diikutkan itu nanti datanya diikutkan dari nama yang sebenarnya. Kemarin itu memang iya, pengalaman aku itu kan makanya bisa beda, karena Andriani itu saya rasa nama laki-laki, jadi saya ubah dan saya ganti jadi Andriani. D-nya saya hilangkan, dan saya nggak tahu bahwasannya itu jadi masalah untuk membuat paspor. Tapi permasalahan juga nggak membuat aku sampai gagal untuk membuat paspor lah ya, karena ada borang tadi yang menyatakan bahwasannya nama saya itu memang berbeda di KTP dan di ijazah tadi itu. Kebetulan baru-baru ini juga saya baru buat paspor, yang dimana tahun-tahun lalu udah pernah buat paspor kan, jadi udah ada paspor lamanya. Kalau aku mau buat paspor baru, itu harus dipastikan dulu paspor yang lama itu udah mati atau tidak, karena kan paspor itu ada expirednya. Kalau untuk jalan-jalan itu masa expired tanggal expirednya itu bukan tanggal deh, bulan expirednya itu selama 1 bulan. Dan kalau untuk pekerja migran itu biasanya 5 tahun. Jadi untuk tahun lalu itu saya buat paspor itu mengikuti dari PT penyaluran. Jadi kalau masalah biaya saya kurang tahu. Untuk akhir-akhir ini saya udah buat paspor baru, dan dimana paspor lama itu akan diminta sama pejabat imigrasi tersebut. Dan di situ kita akan diwawancarai paspor itu kita membuat paspor itu untuk apa dan kapan mau digunakan. Jadi saat itu saya bilang sama pejabat imigrasinya itu bahwasanya saya membuat paspor itu untuk persiapan dimana kalau ada waktu saya bisa berjalan-jalan ke luar negeri kayak gitu. Jadi berhubung berkas tadi cuma beda satu huruf saja, saya dapat borang dari pekerja atau pejabat imigrasi tersebut. Dan setelah itu, setelah saya siap mengisi borang tersebut, saya disuruh berfoto. Dan setelah siap berfoto, saya disuruh sidik jari. Yang pertama itu sidik jari jempol, dan sidik jari jempol setelah itu yang keempat. Nanti kalau setelah
tangan kanan, baru tangan kiri, setelah jempol kiri, baru jari-jari yang 4 untuk di sidik jari juga. Dan kalau masalah biayanya itu setahu saya, kalau 3 hari penyelesaian itu biasanya biaya Rp350.000. Namun kalau untuk yang biaya untuk mempercepatkan paspor, maksudnya biaya mempercepatkan paspor itu saat kita datang ke kantor imigrasi lalu mau 1 hari itu juga selesai, itu biasanya biayanya bisa tercapai Rp1.000.000. Demikian informasi pengalaman membuat paspor itu tersebut, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang mungkin saat ini sedang mencari cara bagaimana untuk membuat paspor. Kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like video ini. Dan jika ada juga yang ingin kalian tanyakan kepada saya, tinggalkan di komen. Nanti saya akan balas satu persatu. So, thanks for watching. Bye-bye.